Hai, saya Mata Suherman. Hari ini saya mau share satu pertanyaan yang lumayan sering ditanya sama teman-teman, yaitu mengenai color theory. Nah, mungkin teman-teman baru pernah dengar ada namanya color theory atau teori warna. Jadi sebenarnya kalau kita kuliahnya mungkin di DKV, Desain Komunikasi Visual, terus kemudian juga mungkin di beberapa penjurusan itu ada yang dibahas mengenai color theory. Jadi kenapa color theory ini menjadi sangat penting? Karena pada saat kita ingin meng-create sebuah konsep dalam sebuah foto itu, ketika kita salah memilih warna, itu akan menghasilkan hasil yang salah juga. Jadi kalau misalkan saya ingin membuat sebuah foto yang konsepnya lebih warm, lebih hangat, kemudian saya pilih warnanya warna biru. Nah, itu otomatis akan salah. Jadi warna biru cenderung lebih image dingin, image yang cold. Nah, pemilihan warna ini penting banget buat dipahami oleh teman-teman yang ingin belajar fotografi atau berkecimpung di dunia fotografi, karena setiap kali kita menciptakan sebuah foto itu akan ada persepsi atau penilaian atau sugesti dari orang yang melihat foto tersebut. Jadi kalau kita ngomong warna, zaman kita sekolah udah pasti tahu dong namanya warna dasar, warna primary, misalkan warna merah, kuning, dan juga warna biru. Nah, kemudian warna-warna ini bisa dicampur sehingga menciptakan warna-warna secondary. Nah, habis itu juga warna-warna campurannya bisa dicampur lagi, jadi namanya warna tertiary. Nah, jadi segitu banyak warna yang ada yang bisa kita pilih. Nah, kita harus memahami ada yang namanya color wheel. Jadi kalau kita ngomong di foto itu ada namanya sebuah color wheel yang bentuknya bulat seperti ini. Nah, ini kita harus paham, kita mau taruh komposisi warnanya seperti apa. Jadi komposisi warna itu harus dipikirkan sebelum kita meng-create sebuah konsep di sebuah foto. Nah, di sini ada beberapa teori dari teori warna, disebutnya sebagai color harmony. Jadi kalau kita ngomong color harmony, itu ada yang pertama yang paling banyak disukain itu ada namanya monokrom. Jadi monokrom itu bukan diartikan sebagai warna black and white, karena black and white itu beda lagi cerita. Tapi kalau di monokrom itu artinya kita memilih satu warna dan turunannya. Jadi misalkan saya pakai warna biru, ada biru tua, kemudian ada turunannya biru mudaan dikit. Nah, itu gradasi warnanya itu disebutnya sebagai monokrom. Jadi cuma satu warna dan turunannya itu aja, jadi nggak dicampur dengan warna lain. Nah, kemudian ada lagi yang namanya complementary. Complementary itu adalah gabungan dua warna, dan biasanya kalau teman-teman browsing biasanya tahu tuh ada panahnya. Jadi satu panah yang mengarah warna ini sama seberangnya adalah warna apa. Jadi itu complementary, dua warna yang digabungkan dalam sebuah foto. Nah, kemudian ada lagi yang namanya triad. Triad itu sebenarnya teorinya dibuat 3 warna. Jadi 3 warna yang dikombinasikan dalam sebuah foto. Dan biasanya dalam lingkarannya itu ada seperti bentuk segitiga. Nah, itu dia akan mengarah warna apa yang kita pilih. Kemudian kalau misalnya kita puter, nah dia akan ngikutin. Jadi sesuai dengan segitiga yang di tengah yang buat membantu. Nah, ini berguna banget buat teman-teman yang ingin mix and match warna tapi tetap harmonis. Nah, ada lagi yang namanya tetradik. Tetradik itu adalah dari 4 warna. Nah, ini 4 warna ini dikombinasikan dalam sebuah foto. Jadi, make sure kalau kita motret selalu ada pilihan-pilihan warna ini. Jadi, buat teman-teman yang fashion designer, teman-teman yang bisa berkecimpung di interior, juga biasanya selalu tahu nih teori-teori seperti ini. Nah, kemudian ada satu lagi, kombinasi 4 warna yang susah banget disebutnya. Namanya adalah quadrilateral. Nah, itu kombinasi 4 warna, tapi di dalamnya itu buat guidance-nya bukan bentuk persegi panjang, tapi dia bentuknya adalah kotak. Jadi pilihan warnanya, kombinasinya agak sedikit berbeda. Jadi 4 teori ini harus dipahami banget pada saat kita memutuskan dalam membuat sebuah konsep. Dan yang perlu diketahui juga pada saat kita editing di komputer,
apakah kita mau setting sebagai RGB atau CMYK, itu juga ada kaitannya dengan teori warna ini. Jadi pada saat kita memutuskan ingin printing, biasanya kita menggunakan settingan dengan CMYK. Dan untuk digital, biasanya kita menggunakan RGB. Nah, selain 4 teori yang tadi itu, sebenarnya ada lagi teori yang namanya analogus. Jadi analogus itu adalah warna yang mirip-mirip teorinya sama monokrom. Kalau monokrom itu jadi kalau misalkan biru, ada biru tua, biru muda sekali. Nah, kalau si analogus itu dia ngambil gradasinya lebih ke transisi ke warna lain. Jadi dia lebih ke pilihan warnanya ke gradasi yang warna samping-sampingnya. Jadi agak sedikit berbeda sama teori monokrom. Tapi itu ada di dalam teori warna, namanya adalah analogus. Dan kemudian ada satu lagi yang complementary, juga ada variasinya. Namanya split complementary. Nah, itu kalau complementary yang biasa kan cuma 2 warna aja. Jadi dia cuma misalkan warna magenta sama hijau gitu. Tapi dia ada opsi pilihan warna satu lagi. Jadi opsi warna pilihan satu lagi yang lebih mendekati ke salah satu panahnya. Jadi kalau misalkan si magenta itu mungkin ada pilihannya lebih ke orange dikit, lalu baru dikombinasi sama hijau. Nah, itu namanya split complementary. Nah, saya kebetulan tadi ada sempat browsing cari-cari mengenai teori warna. Nah, di sini ada satu website namanya canva.com. Nanti saya akan share linknya di bawah. Nah, di sini lumayan membantu kalau teman-teman mungkin masih bingung, nggak ada bayangan apa sih yang teori ini tuh kayak gimana. Nah, coba dimainin aja di sini. Nah, ini juga kita tinggal putar-putar aja. Nanti di bagian bawah ini akan muncul pilihan warnanya. Nah, ini lumayan membantu pada saat kita ingin memutuskan, ingin membuat konsep seperti apa. Nah, di dalam teori warna itu ada istilah-istilah lain namanya shade, tints, dan juga tones. Nah, ini biasanya juga suka ketemu kalau misalkan teman-teman lagi editing di Photoshop. Jadi istilah-istilah ini banyak banget dipakai. Nah, apa bedanya? Kalau shade itu sebenarnya satu buah warna ditambahkan dengan warna hitam. Jadi warnanya tuh jadi lebih kaya ya. Jadi warnanya kalau kita ngomong merah, ada merah yang lebih tua dikit gitu. Nah, itu warnanya mungkin bisa dikategorikan sebagai shade. Tapi kalau warna tint, biasanya warna tersebut dikombinasikan dengan warna putih. Jadi warna putih, jadi dia kayak gradasi merah, kemudian ada merah lebih muda dikit, sampai warna putih. Nah, ada satu lagi namanya adalah tones. Tones itu dicampur dengan warna grey. Jadi warnanya itu nggak langsung masuk ke hitam atau ke putih, tapi dia in between. Jadi warnanya agak sedikit lebih ke abu-abuan. Beberapa istilah lainnya yang sering ketemu di Photoshop adalah hue, saturation, dan juga luminance. Nah, ini biasanya kalau hue adalah pilihan warna dari mana aja sih. Jadi hue itu pilihan warna. Kalau kita pakai color picker di Photoshop, kita bisa pilih kita mau pakai warna apa. Nah, kalau si saturation sendiri itu sebenarnya lebih ke intensitas warnanya, jadi kepekatan warna. Nah, kalau misalnya kita ngomong luminance itu lebih ke keterangannya, lebih keterangan dari warna-warna tersebut. Nah, pembahasan color theory hari ini sudah selesai. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan mengenai teori warna, silahkan tulis di bawah. Dan juga jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching.